Bulan Ramadan memang bulan yang luar biasa. Maka nutrisinya apa, Kak? Nah, berikut kita akan coba pelajari nutrisi ibadah puasa. Yang pertama, tarawih. Kalau ingin puasanya sukses, jangan tinggalkan salat tarawih. Teman-teman yang berbahagia, dikatakan tarawih ini merupakan salat yang sunnah muakkadah. Kenapa sih Ustaz begitu penting? Gini, Ustaz mau sampaikan ke ibu-ibu. Ada 2 hadis. Redaksinya mirip banget, Bu, tapi esensinya beda. Apa Pak Ustaz? Nih, dengerin. Man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam kondisi iman dan menggapai ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa apapun yang berlalu darinya. Ibu perhatiin ya. Man yang dibawa man. Ada 2 hadis ini, Bu. Soma yang dibawa koma. Bedanya di atas soma di bawah koma. Berikutnya, Bu. Ramadan, imanan, wahtisaban, ghufira lahu, mata qaddama min dzambi. Jadi hadisnya itu sama, cuman bedanya yang di atas tadi soma, yang kedua koma. Kalau soma apa? Puasa. Koma, enggak sadar, pingsan, koma. Paham enggak sih, Bu? Ini lapar memang orang-orang ini kok ya. Jadi ibu-ibu tuh, mohon maaf Bu, koma itu artinya qiyamul lail. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sholat tarawih. Jadi kalau kita pelajari, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka soma tanpa koma tidak akan memberikan efek dampak apapun pada kita, sebagaimana koma tanpa soma juga tidak memberikan efek dampak apapun pada kita. Nah, ini antara soma dengan koma ternyata ada korelasinya. Maka ayo teman-teman, tarawihnya dikencengin. Ibu target paling simpel, Bu ya. Kalau ibu pengen dapat Lailatul Qadar, ibu pasti pengen dong berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kalau ibu pengen, gampang. Ini ilmunya pasti, Bu, 95% insyaallah, Bu. Ya, kalau ibu pengen berjumpa dengan Lailatul Qadar, ibu datang ke pondok kami di MT Haryono, itu pas di belakangnya itu ada Bu RT namanya Ibu Lailatul Qadar. Pasti ibu berjumpa dengan Lailatul Qadar. Oh bukan. Ini Lailatul Qadar betulan Pak Ustaz. Oke, maka ibu-ibu yang berbahagia, kalau ibu mau dapat Lailatul Qadar yang hampir pasti, ini Ustaz kasih tahu, Bu ya. Bu, sudah toh Bu, guyon aja dari tadi. Bu, ini hampir pasti. Enggak serius, tadi kan bercanda. Ibu-ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 full Bu. Minimal jangan tinggalkan 2T. Tarawih tilawah minus datang bulan, itu karena kehendak Allah. Kalau ibu, mohon maaf ini ya, tarawih tilawah di setiap malam ada 42 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar terjadi, disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. 42 pendapat. Ini kalau saya jelasin sampai buka puasa belum selesai nih, Bu. Enggak usah. Karena sebenarnya dari 42 pendapat ada kesamaan, sama-sama meyakini bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pasti di dalam bulan Ramadan. Ya sudah. Kalau tanggal 1 sampai 30 ibu melakukan sholat tarawih full sama tilawah ngaji full, pertanyaan Ustadz mau lari kemana Lailatul Qadarnya? Pasti ibu minimal sholat tarawih ibu di malam itu diumpamakan seakan-akan ibu melakukan daripada tarawih sebanyak 1000 bulan atau 83 tahun lebih 3 bulan lebih 3 pekan lebih 3 hari lebih 3 jam lebih 3 menit lebih 3 detik. Itulah 1000 bulan. Kebayang ibu? Apalagi kalau di 10 hari terakhir makin ngegas. Aib 10 hari terakhir kok malah gak tarawih itu piye? Loh mohon maaf Pak Bu, di Masjidil Haram tuh 10 hari pertama itu longgar, 10 hari kedua makin membludak. Longgar itu bukan longgar sepi loh ya, longgar itu tetap ramai tapi lumayan longgar.
10 hari kedua makin membludak, 10 hari ketiga makin menggila. Ini kan mirip kayak di Balikpapan. 10 hari pertama membludak, kebalik dong Bu. 10 hari kedua makin longgar, 10 hari ketiga makin banyak kemajuan. Maju. Sabnya yang maju. Nah, beda kalau di Masjid Ustadz di Karangjati itu karena Ustadz jagain langsung, itu jemaahnya full. 10 hari terakhir Bu, full sampai bluber keluar. Di luar semuanya. Tidak ada yang di dalam Bu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa maknanya? Penjelasannya ibu-ibu, kita ini kebalik. Sampai saya tuh saking dongkolnya Bu ya. Kemarin saya ceramah di awal-awal Ramadan. Teman-teman, daripada kalian nongkrong di 10 hari pertama, kalau emang niat gak mau jangkepin, lebih baik bubar aja lah. Nggak usah tarawih malam ini. Sampai sebegitunya Bu. Lebih baik ibu bubar, nanti 10 hari terakhir ibu gabung lagi ke sini. Ibu kan kebalik, 10 hari pertama pahalanya biasa, malah berebutan. 10 hari terakhir pahalanya menggelegar, justru pada kabur. Sholatnya bukan di Masjid Al-Ihsan, di At-Taqwa Al-Ikhlas, tapi sholatnya di Al-Ba'isbi wal Fantasiyati Warramayana. Sadaqallahul azim. Ibu kenapa malam-malam begini masih aktif ke masjid coba? Karena ibu nggak ada duit THR. Ketika sudah datang THR, udah kalap dia ke orang menyala Ustadz. Ngeri Bu. Sholat tarawihnya ditinggalkan. Masya Allah. Seakan-akan dia pasti ketemu Ramadan di tahun berikutnya. Padahal tidak ada jaminan Bu ya, untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Jangan tinggalkan tarawih. Yang haidnya gimana? Misalnya nih, ibu haid tanggal 21 sampai tanggal 27. Dilala itu Lailatul Qadar. Berarti ibu nggak dapat Lailatul Qadarnya Pak Ustadz karena lagi haid. Nih dengerin Ustadznya. 1. Wanita haid bukan dilarang beribadah, cuman dilarang di poin-poin tertentu. Larangan untuk sholat, larangan untuk puasa, larangan untuk tilawah. Tapi kan yang diperbolehkan lebih banyak dari yang dilarang Bu. Ibu nggak boleh sholat. Sekarang saya mau tanya, boleh zikir nggak? Tuh kan. Ibu nggak boleh baca Quran, tapi ibu mohon maaf, boleh nggak baca hadis Bu? Boleh. Ibu memang nggak puasa, tapi kan ibu bisa menafkahkan tubuh ibu untuk masakin orang puasa. Loh, ibu kalau lagi nggak puasa, ibu masakin untuk orang buka puasa, pahala mereka yang ibu kasih makan itu akan di copy paste kepada ibu. Begitu kata Nabi. Man aftara shaima, barang siapa yang memberikan makanan yang bisa membatalkan puasa seseorang, maka ibu akan mendapatkan pahala dari orang yang ibu batalkan tadi. Insyaallah. Ya. Buat apakah yang ibu suka gitu? Ote-ote misalnya. Ibu gorengin ote-ote yang panas. Ada udangnya di tengah-tengahnya. Sambelnya sambal kacang Bu. Dibelah gini asapnya keluar gitu kan. Ditotol-totol gini. Sama ibu buatin es degan yang seger gitu, Masya Allah. Ibu kenapa sih Bu? Telan aja liurnya nggak apa-apa. Menelan liur tidak membatalkan puasa ya. Asalkan liurnya sendiri, bukan liur temannya. Nanti ibu bagikan di depan situ tuh, ote-ote sama es degan. Ibu membatalkan puasa orang sama seperti mendapatkan pahala. Nah, jadi ketika haid pun bisa. Saya nggak bisa itikaf ke masjid. Ibu kan bisa nongkrong malam-malam pakai mukena. Banyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakai mukena Bu, matikan lampu, matikan kipas, tutup pintu, udah ibu zikir. Ya Allah. Pangboki. Ibu kenapa sih? Ini korban nonton film kayak gini nih.
Jadi gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, maka sholat tarawihnya jangan ditinggalkan. Sholat tarawih ini 11 atau 23. Sebenarnya ulama berbeda pendapat, malah jadi 4 bagian. Jadi kalau ibu cuma 11, 23 aja udah ribut, saya tambahin 2 lagi biar tambah pening kepala ibu. Pendapat yang pertama mengatakan 11. Pendapat yang kedua mengatakan ada 23. Pendapat yang keempat mengatakan 39. Pendapat yang keempat mengatakan 47. Nah ini kayaknya butuh dipraktekin ibu. 47. Ibu-ibu yang berbahagia, pendapat mayoritas ulama memang mengatakan yang 23. Hal itu merujuk pada hadis yang diriwayatkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah dari Umar bin Khattab. Kemudian beliau melihat di masjid itu ada orang sholat tapi pecah-pecah sendiri-sendiri bu. Yusolli rajulun nafsi, orang masing-masing sholat sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Umar bilang, inni ara lau jumi'at haula ala qari'in wahidin lakana ahsan. Kata Umar, aku berpendapat kalau ini digabungin jadi satu nih, ini pasti bagus. Sama Umar dikumpulin jadi satu. Ya, dan waktu itu disampaikan kepada Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Beliau sempat protes. Ini bukannya perkara bid'ah, Umar. Nabi tidak pernah contohkan. Kata Umar, fani'mal bid'atu hadhihi, kalau memang ini merupakan bid'ah, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Apa Umar ngawur? Tidak. Umar mengambil ada hadis tuh. Hadis ini umum. Nabi mengatakan, barang siapa qiyamul lail bersama imam dan dia tidak bubar sampai imamnya bubar, maka dia diberi pahala seakan-akan dia qiyamul lail semalam suntuk. Tuh dengerin. Jadi kalau ibu melakukan qiyamul lail dan tidak bubar sampai imamnya bubar, maka diberi pahala seakan-akan ibu qiyamul lail semalam suntuk. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan qiyamul lail tarawih itu boleh berjamaah, karena tadi dikatakan sholatnya bareng siapa tadi bu? Imam. Dan jelas ya. Jadi berangkat dari situ boleh dilakukan berjamaah. Adapun 23, karena waktu itu Umar dalam riwayat Al-Qasani diceritakan mengumpulkan orang sholat di belakang Ubay bin Ka'ab sebanyak 20 rakaat. Walam yungkir alai ahad, tak kok 20 tak kan, yang 3 witir. Dan tidak ada satupun para sahabat yang mengingkarinya, maka ini menjadi ijma namanya bu, kesepakatan di antara ulama. Dari situlah akhirnya muncul 23 rakaat. Adapun yang mengatakan 11 kita hargai. Yang mengatakan 39 kita hargai. Bahkan yang mengatakan 49, maaf 37 kita hargai. 49 juga kita hargai, biasa. Ada kiai orang NU mengundang acara buka puasa bersama, yang diundang Kiai Muhammadiyah. Apa yang terjadi bu? Subhanallah, teman-teman yang berbahagia, di situ Kiai NU ini minta ngimamin sholat tarawihnya Pak Kiai Muhammadiyah jadi imam. Kiai Muhammadiyah ini tahu bu, ini bakal jadi masalah karena beliau biasa 11, sedangkan di situ NU Tulen biasanya 23. Akhirnya Pak Kiai Muhammadiyah itu balik badan, bapak-bapak mohon izin, saya ini Muhammadiyah biasa 11. Bapak-bapak gimana? Monggo saya ngikut aja. 11 apa 23? Mereka bilang, loh kalau kami sampai tetes darah penghabisan tetap Muhammadiyah Pak Kiai, NU Pak Kiai, harga mati 23 rakaat. Adalah salah satu suku begitu ya. Saya tidak mau sebut namanya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kata muridnya, ya sudah Pak Kiai nggak apa-apa, saya 11 aja nggak apa-apa. Kata kiainya begitu bu. Apa yang terjadi? Subhanallah bu. Akhirnya dia 11. Kiainya ini mantap, baru 8 rakaat
Itu sudah 1,5 jam. Akhirnya dia balik badan. Gimana bapak-bapak, mau dilanjutkan 23 apa cukup 11? Kayaknya 11 saja Pak Kiai, kami sudah tidak tahan lagi. Jadi auto Muhammadiyah semua. Ya, artinya apa? Nggak usah heboh. Yang 11 terserah, yang 23 terserah. Cuman gini pesan Ustaz, kalau memang ibu niatnya udah 11 dari awal, ibu jangan sholat di belakang yang 23. Cari masjid yang memang udah dari awal 11. Kenapa Pak Ustaz? Tadi yang Ustaz bacakan hadisnya tadi loh. Barang siapa yang mulai bersama imam dan dia tidak bubar sampai imamnya bubar, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia qiyamul lail semalam suntuk. Jadi kalau memang niatnya 11, 23. Dan kalau 11 ayatnya panjang. Jangan 11 cuma qul huwallahu ahad aja. Yang 23 juga jangan laju-laju. Kadang yang 23 mengalahkan kecepatan yang 11. Ada kan 23 yang 7 menit selesai itu Pak. Allahu Akbar. Dolin, amin. Yasin. Allahu Akbar. Mentul-mentul, jentit-jentit, gopek-gopek, ewek-ewek. Dolin, amin. Toha. Allahu Akbar. Mentul-mentul, jentit-jentit, gopek-gopek, ewek-ewek. Salat apa Pak? Ya. Ada yang begitu? Ada di YouTube ibu buka. Dan itu hebatnya dua-duanya ada di Indonesia Bu. Sholat paling cepat di dunia itu ada di Indonesia tadi 23 7 menit selesai. Dan sholat paling lambat juga ada di Indonesia. Iya Bu. Di daerah Jawa, Temboro namanya. Setiap malam menghatamkan Quran. Sholat tarawih selama 8 jam. Imamnya 4 orang gantian. Mana Bu? Mau nyoba kah Bu? Saya jujur penasaran, andai kata punya waktu kosong, pengen banget itu ngerasain. Satu malam khatam Quran 30 juz. Ya. Ini baru dengar ceritanya juga kayak gini nih. Kayak gak terima gitu ya. Ibu jangankan 30 juz, wong imamnya baca ayat panjang dikit aja itu loh udah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kadang-kadang kayak gitu. Akhirnya udah sakit hati dia. Awas memang kau ya. Aku besok nggak mau sholat di sini. Sholat ibu pindah masjid. Pas besok ternyata imamnya tuh jadwalnya di situ. Tewas memang ibu sudah. Jadi ibu-ibu, ya. Jadi kalau saya Bu, saya pribadi, saya tuh 11 dengan 23. Ayo, enggak apa-apa. Ustaz ngimamin di 11. Oh iya. Ustaz ngimamin 23. Iya. Tapi mohon maaf. Jangan berharap 11 lebih cepat dari 23. Karena Ustadz sudah buat paketan itu Pak. Jadi udah ada ayatnya. Per tarawih itu saya biasa baca 2 lembar. 2 lembar. Bedanya kalau 11 dipotongnya panjang-panjang. Kalau 23 potongnya pendek-pendek. Tapi selesainya sama. 1 jam 15 menit tanpa kultum. Itu pas perjalanan Garuda menuju Surabaya. 1 jam 15 menit. Nggak bisa ibu tawar, nggak bisa. Tat 11 aja tat biar lebih cepat, nggak bisa. Mau 11 juga tetap 1 jam 15 menit. Ya, jadi ibu-ibu jangan cepat-cepatan. Tapi tarawih juga jangan lama-lama, kasihan makmum. Ada soalnya makmum yang begitu, imamnya tuh nggak perasaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal 23. Ar-Rahmanir Rahim. Makmum lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah enggak tahan lagi Bu. Amin. Astagfirullahaladzim. Kacau memang. Ya. Nah, jadi kesimpulannya tarawih jangan ditinggalkan. Mau 23 mau 11 boleh, tapi kalau 11 yang panjang, 23 yang pendek. Jadi sebenarnya tuntasnya nanti jatuhnya bareng-bareng. Nggak ada yang bid'ah Pak Ustaz, nggak ada.
Pak Ustadz yang pakai sholawatan di tengah itu adakah Pak Ustadz di zaman Nabi? Ceritanya gini, jangan langsung main tembok. Ada kalau di zaman Nabi? Bukan begitu. Ceritanya itu disebut tarawih itu dari tarwihah, artinya istirahat. Tarawih jamaknya istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat istirahat. Kenapa? Karena per 4 rakaat itu diberi jeda untuk istirahat. Ittafaqal fuqaha, ulama sepakat ala masru'iyatil istirahah, disyariatkannya beristirahat setiap 4 rakaat. Kenapa? Itu mutawaris anis salaf, diriwayatkan dari para salaf memang begitu. Nah, di jeda 4 itulah akhirnya ulama itu, Bu, ada yang di Mekah itu diisi apa? Tawaf. Yang di Madinah diisi apa? Diisi sholat. Makanya kenapa tadi yang ada 39 itu madzhab Malik, karena mereka tinggalnya di Masjid Nabawi. Nah di Balikpapan diisinya dengan sholawat. Gak apa-apa, yang penting beradab. Kadang saya tuh benci tuh yang kadang gak beradab. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ikut cakar-cakar mukamu baru tahu rasa. Yang bagus lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kan gitu enak. Karena suka ngebut. Ibu bayangin nanti udah mau masuk surga diteriakin malaikat Jibril. Ya, jangan. Nah, apalagi masalah tarawih. Nanti ibu tanya aja kalau ada yang Ustaz belum jelaskannya. Yang jelas tadi udah pesan ya. Ini jarang orang tahu. Kalau tarawih cari yang memang tuntas bareng imam. Pak Ustaz, saya mau tuntas imam tapi saya nanti malam mau tahajud. Jadi saya tidak mau bareng imam, saya bubar. Kenapa? Karena imam witir. Aku tidak mau witir. Salat witir bareng imam. Tapi tahajud Pak Ustaz, emang kenapa? Habis tahajud masih boleh berwitir begini. Anda sholat bareng imam pakai witir, masalah Anda mau tahajud malam ini tetap diperbolehkan. Witir lagi Pak Ustaz? Tidak boleh. Kenapa Pak Ustaz? Nabi bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Kenapa saya harus witir bareng imam Pak Ustaz? Ya, tadi hadisnya. Siapa yang qiyamul lail bersama imam dan dia tidak bubar sampai imam yang bubar, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan qiyamul lail semalam suntuk. Disinilah banyak orang keliru dalam memahami. Tapi kan Nabi berkata, ijalu akhiru sholatikum bilail witro. Jadikan akhir sholat malammu adalah witir. Kalau begini kan nanti berarti witir nggak penutup Pak Ustaz. Dengerin, hadis itu dipahami nggak sendiri. Ada hadis-hadis penyeimbang di mana bukti bahwa witir itu tidak menutup melarang orang melakukan sholat sunnah lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Ummu Salamah, karena Nabi yusalli raka'ataini ba'da ma shallal witra. Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah beliau melakukan sholat witir. Jadi menunjukkan habis witir masih diperbolehkan untuk melakukan sholat. Itu masuk. Baik, Ustaz pikir itu jelas. Yang kedua, nutrisinya adalah memperbanyak sedekah. Ibu yang berbahagia, sedekahnya dikencengin. Makin banyak sedekahnya, makin afdal. Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis, kana ajwadun nas, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun, dan Nabi adalah orang yang lebih dermawan lagi. Ber Ramadan, di bulan Ramadan, hatta min rihil mursalah, bahkan lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang sepoi-sepoi. Jadi Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dibandingkan dengan angin yang sepoi-sepoi. Ayo ibu-ibu, kenapa angin sepoi-sepoi? Jalannya tanpa batas, lewat terus begitu. Maka berangkat dari situ banyakin sedekahnya ya. Tapi saya lagi nggak ada duit Pak Ustadz, Bu. Sedekah itu jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Ya. Sedekah itu yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Dan tidak mesti banyak.
Yang penting jangan sedikit, itu aja. Ya. Ini paham gak sih orang-orang ini? Paham opong, bingung begitu kok. Jadi ibu yang dirahmati Allah, sedekahnya dikencengin. Apalagi zakat. Nah, zakatnya jangan lupa. 2,5% dari penghasilan. Tapi kalau pendapatannya dari sesuatu yang mudah, bukan 2,5. Contoh investasi. Kalau investasi itu 5%, Bu. Tahu investasi? Punya kos. Kayak model orang kerja di kantor. Ustadz ngajar di kampus. 2,5. Kenapa? Kerjanya capek. Makanya zakatnya kecil, 2,5 aja. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena Ustadz mati-matian ngajar di kampus, ketemu mahasiswa nakal, mahasiswa nggak jelas. Makanya zakatnya 2,5. Itu beda sama orang yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan. Zakatnya 5%. Kenapa Tat? Ya iyalah, dia enak betul tinggal duduk ongkang-ongkang kaki. Pakai kos-kosannya perempuan lagi, itu bapaknya tuh duduk santai ngeliatin perempuan, dapat uang pula. Iya kan? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 5%. Nyewain mobil Pak Ustadz, 5%. Dikeluarkan zakatnya. Lu tahu 2,5% itu berapa, Bu? Caranya dibagi 10, dibagi 4. Nah, contoh, misalnya total harta ibu berapa nih tahun ini di rekening ada 200 juta Pak Ustadz. Berarti 200 juta dibagi 10 berapa, Bu? 20 juta. 20 juta dibagi 4 berapa, Bu? Enggak punya uang orang-orang itu. 20 juta dibagi 2 dulu berapa? 10 dibagi 2 berapa? Baru paham begini. Jadi ibu punya uang 200 juta, bayar zakatnya 5 juta. Jangan seke-seke. Insya Allah diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tat, banyaknya 5 juta Tat, banyaknya 5 juta Tat, Bu, masih ada 195 juta yang tersisa. Jangan kita begitu. Allah kasih kita begitu banyak, cuman diminta 2,5% saja, takut. 2,5%. Penghasilan 2,5%. Bisnis 2,5%. Dagang 2,5%. Emas 2,5%. Tuh emas dizakatin. Kecuali kalau emas perhiasan. Itu pun dengan syarat tidak berlebihan. Nanti ibu pintar tahu emas perhiasan tidak kena zakat. Akhirnya emas batangan dijual semua jadi perhiasan. Itu ngakalin Allah. Masuk neraka Tat? Enggak. Tapi nanti dimasukin Allah ke dalam tong. Kemudian tongnya ditendang sama Allah ke neraka. Lalu perhiasan kok banyak gitu? Itu berarti investasi. Jangan botek. Ya. Jadi ibu 2,5% keluarkan zakatnya. Nisabnya berapa Tat? 85 gram. Termasuk uang tabungan juga sama. Sekarang berapa harga emas, Bu? Bu, harga emas berapa? 1? Oh turun lagi. Kemarin 1,6 kemarin. Ini emas 24 karat loh ya. Sudah nggak punya uang, nggak pernah beli emas ya, kasihan. Bu, ibu. 1.500.000 lah. Dikali 85 sama dengan 127.500.000. Berarti kalau uangnya belum sampai 127, ya. Kalau sampai uangnya belum sampai 127.500.000, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Ya, ini dengan hitungan emas 1.500.000. Ini kan berubah-berubah, Bu. Ya Ustaz nggak tahu, Bu ya. Jadi tabungan ibu yang di berangkas kemarin ada berapa, Bu? 2 miliar ya. Kalau 2 miliar berarti yang dikeluarkan itu berapa? 50 juta.
Jadi ibu jangan pikir makin kaya, makin enak ya, zakatnya makin gampang. Sembarangan. Ibu punya uang nih, contoh aja ya. Misalnya punya uang 200 juta, ngeluarin 5 juta. Mohon maaf Bu ya, menurut Ustadz 5 juta masih masuk akal. Nah sekarang orang punya 2M, yang dikeluarkan berapa? 50 juta. Sekarang saya tanya sama ibu, menurut ibu ketika ibu, hayalin aja, ibu punya uang 50 juta, maaf 2M, 50 juta itu menurut ibu masih banyak atau enggak? Sombongmu Bu, ya Allah. Tuh Pak Tanjung aja ketawa karena dia ngerasain. Ini nggak pernah ngerasain ya begitu itu orangnya. Walaupun punya 2M Bu, walaupun Bu, 50 juta itu uang banyak, sembarangan. Bayamu. Oh ibu. Anda tetap Bu, walaupun dia punya 2M, 50 juta itu, tanya aja orang punya 20M kehilangan 50 juta, sedih nggak dia? Sedih lah. Maka saya bilang makin banyak zakatnya itu, makin kaya itu nggak makin mudah, susah juga. Memang ujiannya zakat itu bukan orang kaya, bukan orang miskin. Kalau orang miskin memang nggak wajib zakat, selesai. Orang kaya memang dia wajib zakat, selesai. Yang susah itu yang tanggung. Ya kayak gini-gini. Dibilang kaya, enggak. Dibilang enggak, memang. Jadi berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran Bu. Ya zakatnya dikeluarin Bu ya. Bilangin sama suami 2,5%. Jadi gini, mindsetnya zakat itu jangan ibu mikir zakat itu kita dipotong uang kita. Enggak. Memang itu bukan uang kita Bu, itu uangnya orang nyangkut di rezeki kita. Nanti kalau ibu udah ngerasain itu, nanti ibu akan lihat itu nanti rezekinya makin naik. Ada momen dimana kita harus mengeluarkan zakat berpuluh-puluh miliar itu. Makanya berangkat dari situ jangan takut. Mana qasat min malin sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad, bahkan bertambah. Dah, maka banyakin berbaginya. Kemudian berikutnya yang ketiga, apa nutrisinya Pak Ustadz? Tadi pertama tarawih sudah. Ini yang kedua, sedekah sudah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Nutrisinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Kenapa ilmu Pak Ustadz? Makanya Nabi Muhammad memurojaah bacaan Qur'annya kapan? Nabi Muhammad memurojaah bacaan Qur'annya itu di bulan Ramadan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan malaikat Jibril. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta panitia yang sibuk berbagi es krim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tahu Ustadznya nahan haus, dia bagi-bagi es krim. Dipikir kalau Ustadz itu tidak bisa haus ini barangan aja. Dari pagi loh Bu, puasa-puasa gini. Ibu tuh hargai saya loh belum sarapan dari pagi. Ustadz subuh tadi, hari ini hari Selasa ya, di Rengganis Bu, sini Bu, Al Jihad. Jam 8 Ustadz tadi di dompet 2 Kaltim Balikpapan Baru. Jam 10 ada di GNB Gerakan Nikmat Berbagi. Jam 12 ada di Pajak. Sekarang ada di sini. Dari sini nanti Ustadz ngimamin sholat asar di sana. PT Samudra Balikpapan. Jam 5 buka puasa di Kanwil Pegadaian. Habis tarawih nanti tarawih ngimamin di kilo 3 itu. Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, jangan sok-sok lemas di depan saya. Soalnya aku lebih menderita Bu. Jadi ibu-ibu semangat Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Semangat Bu ya. Semangat. Baiklah. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptop. Tadi yang saya jelasin tadi, ilmunya kencengin. Makanya mohon maaf Bu, pengajian kita ini memang pengajian unyu-unyu. Sebulan sekali, jujur kalau ibu bilang ini ideal, enggak ideal. Tapi alhamdulillah wa syukurillah,
walaupun pengajian kita cuma sebulan sekali, seingat Ustadz ya, semenjak didirikan ini pengajian ini, kita belum pernah off 1 bulan, betul nggak Bu? Nggak ada. Saya bilang istiqomah, ngaji itu istiqomah. Ibu kalau ngaji nggak istiqomah, dapat ilmu dapat, tapi nggak dapat berkah. Kayak begini nih yang kita cari berkah. Ya mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkah, berkah, berkatan itu loh Bu yang dibawa pulang itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, enggak lah Pak Ustaz cari barokah. Ya makanya Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, berkah Bu, ibu dapat seragam biru-biru. Sedangkan yang ceramah ini nasibnya belum jelas Bu, lebaran ini dapat apa enggak. Jadi ibu-ibu, saya nggak minta Pak Tanjung, astagfirullah, nggak boleh loh minta-minta Bu. Cuman yang saya pakai ini ukuran L ini ya. Jadi teman-teman lo ngasih tahu, soalnya turun Bu. Kemarin kan XL Ustaz itu. Alhamdulillah Bu udah turun. Ini baju L udah saya pakai, cukup loh ya kan. Begitu, saya nggak minta. Cuman kalau udah ngomong depan suami istri langsung ya nggak dikasih, ya keterlaluan juga sih. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dah, maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin tadi, kencengin ilmu Bu. Makanya tarawih ada kultum, subuh ada kultum. Dan itu yang hebat di kota Balikpapan. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Wali. Kemarin saya di sini di PDAM sama Pak Wali. Saya candain beliau itu. Beliau kan bilang, Pak Ustaz, air gimana di tempat Pak Ustaz mati ya. Kalau iya nanti Ustaz protes aja mumpung depan ini direkturnya PDAM. Saya bilang Pak Wali jangan bilang air mati, nggak ada. Justru saya berterima kasih dengan PDAM karena di tempat kami itu di Sungai Ampal tuh Pak Wali yang keluar itu air Zam-Zam. Serius Pak Ustaz? Serius. Zam-Zam, Zam-Zam, sezamnya ala sezam mati. Jadi ibu, kemarin sore Bu di sini saya buka puasa di PDAM situ bareng Pak Wali. Ya, saya bilang, Insya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, saya cerita beliau, saya ini udah ceramah di Samarinda, pernah ceramah di Penajam, pernah ceramah di Kutai Kartanegara. Belum ada Bu yang kayak di Balikpapan Bu. Itu pengajian subuh tuh full Senin sampai ketemu Minggu, terus muter 30 hari. Kultum duhur full semuanya. Ini kalau dibelah dua tuh pengen saya belah rasanya Bu. Iya, habis itu pengajian apalagi sholat asarnya full selama 1 pekan, terawihnya apa? Kalau terawih nggak usah ditanya, full semuanya. Kenapa begitu? Berarti orang Balikpapan tahu Ramadan ini bukan bulannya mager. Ramadan ini bulannya cari ilmu. Hanya ibu-ibu Masya Allah. Dan saya lihat ini juga orangnya enggak berubah. Kemarin sempat istri itu tanya, kalau siang nanti orangnya dikit. Saya bilang enggak apa-apa, cobain dulu. Ternyata Masya Allah, full. Luar biasa. Karena takut seragamnya diambil lagi. Jadi ibu-ibu, iya Bu. Jadi teman-teman, ini bagus nih kalau udah seragam gini, tidak ketahuan lagi mana orang SQ, mana gang PLN, mana orang DOM, sudah semuanya nyatu jadi satu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalannya adalah tilawatil Quran. Ngajinya dikencengin Bu. Pak Ustadz, ya. Targetnya berapa? Terserah ibu. Saya mau target sebulan khatam Pak Ustadz. Nggak usah. Ibu target nggak usah tinggi-tinggi. Sebulan khatam. Apa sih? Cukup 1 juz tiap hari. Itu jauh lebih bagus Bu. Ya. Kalau masih kesusahan saya kurangi. Cukup 2 lembar per habis sholat. Jadi habis sholat 2 lembar. Sholatnya sehari berapa kali Bu? 5 kali 2 lembar berapa lembar Bu? 10 lembar berapa jus Bu? 1 jus kali 30 berapa Bu? Sama apa beda? Beda. Ibu kalau target sebulan khatam, sekali duduk ibu ngaji 7 jus. Berikutnya ibu tidak mau ngaji. Akhirnya apa terjadi? Ngajinya kalau kerasukan. Minal alamin Ghafurur Rahim. Sadaqallahul azim. Apa? Ya Bu, ngaji itu yang santai, yang sadu,
Boleh laju tapi lajunya tetap pakai makhraj. Ya Bu ya, ditargetin ngaji. Ibu. Bu. Ayat puasa tuh Al-Baqarah ayat berapa Bu? Ada yang tahu Bu? 183, betul sekali. Ibu perhatiin ya, saya bacain ayatnya. Ibu cari ada nggak kata Ramadannya? Perhatiin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Ramadannya enggak? Ibu tahu enggak kata Ramadan muncul di mana? Di dua ayat berikutnya ketika Allah ngomongin tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Cakep. Berarti artinya Bu, Ibu ngomong puasa, belum ada Ramadannya. Pas ngomongin Quran baru ketemu Ramadan. Artinya tindakan terbodoh yang kita lakukan adalah ketika kita sibuk berpuasa Ramadan tapi Ibu tidak membaca Quran. Hari ini tanggal berapa? 11. Berarti Ibu seyogyanya hari ini udah baca juz yang ke-12. Apa kabar dengan bacaan Qurannya Bu? Baik-baik? Kan potonganmu nggak meyakinkan nih. Kan? Ibu, berarti bacanya sekarang minimal sudah di juz yang ke-12. Insyaallah. Mantap Ibu, udah 12 Bu. Udah 15 start. Wih, kerennya. Start dari mana? Start dari juz 12. Berarti 3 juz lah Bu. Jadi ibu-ibu baca Quran yang benar, makhrajnya yang bagus. Ya, yang bagus. Gak usah aneh-aneh. Baca Quran, hajar aja. Makhrajnya hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu haknya yang benar. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mantap. Ini kadang-kadang Ibu bacanya mama makhrajnya hilang. Ada imam tuh Bu, saking semangatnya fokus di lagu aja dia. Enggak ada makhrajnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang, wih kayak di Masjidil Haram. Kepalanya nyuh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wih kayak Imam Sudes, kepalanya nyuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min sijil faj'alahum ka'asfin makul. Allahu Akbar. Makmumnya, Mas, kapan aminnya tadi ini? Tahu-tahu langsung Allahu Akbar Bu. Kenapa? Gak fokus karena bacaannya kendor. Itu yang keempat, Quran dijaga. Kemudian yang kelima, ibu yang berbahagia. Apa Pak Ustaz? Iktikaf. Ibu iktikaf Bu. Iktikaf di masjid. Kalau di rumah bukan iktikaf, namanya istrikaf. Iktikaf di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Berarti iktikaf itu di masjid. Tapi kan kami perempuan. Emang perempuan boleh iktikaf di masjid? Boleh lah. Yang penting syaratnya 2. Pertama dapat izin dari suami. Dan suami yombok yoho izinin. Kenapa? Karena Nabi juga punya istri. Istri Nabi beriktikaf semua dan Nabi izinkan. Kan begitu. Ini suaminya tidak mau iktikaf, istrinya iktikaf. Jadi nggak pantas jatuhnya. Makanya kalau bisa suami istri iktikaf bareng-bareng. Ya Pak Ustadz, tapi kami nggak bisa 24 jam. Itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i lebih keren. Boleh di bawah 24 jam. Boleh. Namanya iktikaf kantoran. Masya Allah. Tahu iktikaf kantoran? Baik, kalau tahu kita lewati. Kemudian berikutnya, udah telat nggak bisa. Iktikaf kantoran tuh gini Bu. Pulang kantor jam berapa? Jam 4. Duduk santai menjelang buka puasa. Habis buka puasa, Ibu, Bu, habis buka puasa, Ibu langsung duduk-duduk santai sampai nungguin adzan isya tiba.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak di Masjidil Haram suara Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Kenapa mic-nya jadi bagus begini ya? Keren. Saya baru sadar nih mic ini, mantap. Ya, jadi subhanallah. Maksudnya saya mau bilang mic-nya bagus, mic yang jelek kemarin mana? Bawa sini, Bang ya. Jadi teman-teman, tuh adzan, berangkat ke masjid, Bu, bawa bantal, bawa selimut, serius, naik sepeda kaki sama suami, ya, nanti suami mengayuhkan, ibu di belakang, anak ibu di belakang bawa HP, kita bikin romantis, gitu, berangkat ke masjid, sholat tarawih berjamaah, Al-Fatihah. Aitaqadu ala saum. Udah selesai kan? Ibu duduk di belakang, nyender di tembok begini. Nah, sambil baca Quran. Ngantuk tak tidur. Habis tidur ngapain? Tidur, bangun setengah 3. Bangun setengah 3, qiyamul lail bareng imam. Cari masjid yang ada qiyamul lailnya. Kalau ibu mau yang banyak, yang beberapa tempat yang bagus kayak di Namira itu bagus, tempatnya tertutup. Ya. Di beberapa daerah tempat. Kalau Ustadz pribadi di Masjid Al-Amin Auri untuk yang genap, yang ganjil ada di Babus Salam, belakangnya SMA 4 Bu ya, yang di atas tuh Bu, nggak tahu lah di situ pokoknya. Nah itu baring gini Bu. Kalau tidur bangun nanti tahajud, habis tahajud sholat subuh, sahur dulu berjamaah di masjid, cari yang ada programnya. Habis itu nanti sholat subuh berjamaah. Habis berjamaah jangan pulang, duduk sampai syuruk, sholat 2 rakaat baru pulang. 6.15 sampai di rumah 7.15, tidur, bangun kerja. Begitu tiap hari. Kalau itu dilakukan namanya iktikaf kantoran. Itu jauh lebih bagus dibandingkan tidak sama sekali. Nanti kalau Bapak Ibu lakukan itu dalam waktu 10 hari, jadi tangan pucet putih, muka itu rasanya kayak enteng, badan kayak mau terbang gitu. Kurang tidur. Kalian pikir ngapain? Malaikat terbang begitu Bu. Ya, pucat, kurang tidur. Apa yang terjadi? Ibu-ibu nanti di malam itu saya duduk depan pintu rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tuh gini Bu, ya Allah. Biasanya tarawih ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rahman, ketemu enggak ya dengan Ramadan tahun berikutnya? Allahu akbar walillahil hamd. Ada mobil berhenti depan rumah, tutup pintu, keluar sambil bawa parcel. Pak, ini kiriman dari belakang dong. Dari mana? Dari BKV. Oh ya Allah. Ini ceritanya doang Bu. Ternyata itu hanya mimpi. Jadi teman-teman, artinya kalau kita pelajari, dari situ kita dapat pelajaran. Ya, bahwa ternyata Masya Allah, ibu yang berbahagia, iktikaf jangan ditinggalkan. Itu 5 nutrisi tadi. Sebutin Bu dari yang pertama Bu. Yang pertama apa tadi? Tarawih. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, duduk di majelis ilmu. Yang keempat, tilawatil Quran. Dan yang kelima, alhamdulillah. Baik.